Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang metodologi penelitian sejarah. Harapannya hari ini kita lebih semangat dalam belajar daripada hari kemarin ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat kita pahami dengan baik. Nah, selanjutnya metodologi penelitian sejarah. Apa itu metodologi penelitian? Nah, metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Seperti itu. Nah, di sini ada definisi penelitian menurut para ahli ya. Yang pertama, David H. Penny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Nah, menurut J. Suprapto, penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Nah, selanjutnya Sutrisno Hadi, sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, sedangkan menurut Muhammad Ali, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu ya dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Nah, jadi dari batasan-batasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Seperti itu. Nah, di sini ada tahapan metode penelitian sejarah. Nah, yang pertama yaitu pemilihan topik, yang kedua heuristik atau pengumpulan data, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi atau penafsiran data, yang kelima adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, yang pertama pemilihan topik. Topik yang diteliti harus layak untuk dijadikan penelitian, bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Untuk mengukur kelayakan topik yang dipilih, kamu dapat melihat ketersediaan sumber peneliti. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada judul tentang Masjid Raya Peninggalan Sultan Al-Mashun, maka kamu tidak boleh lagi membuat judul yang sama. Seperti itu ya. Tapi kalau kamu meneliti dalam aspek yang berbeda, boleh. Nah, selanjutnya yang kedua adalah heuristik. Nah, tadi pemilihan topik, yang kedua heuristik. Pada tahap ini, para peneliti sejarah mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Sumber yang bisa digunakan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber primer. Apa itu sumber primer? Sumber yang secara langsung dari para pelaku sejarah, seperti itu ya, seperti naskah, prasasti, artefak, dokumen-dokumen, foto, bangunan, catatan harian, hasil wawancara, video. Nah, artinya kita harus langsung ke lokasi bisa. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan sumber primer ya, atau dari naskah yang kita jumpai. Misal kita ingin meneliti tentang Istana Maimun, nah kita langsung ke Istana Maimun, di situ nanti akan kita dapati naskah. Selanjutnya ada prasasti, ada artefak, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sumber sekunder. Apa itu sumber sekunder? Yaitu berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar para pelaku sejarah atau peneliti misalnya. Benda-benda yang termasuk sumber sekunder antara lain adalah laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan peneliti. Nah, sebagai contoh misalnya, kamu ingin meneliti satu candi, kamu harus mengetahui latar belakang candi tersebut melalui laporan penelitian ataupun buku, kemudian untuk mendapatkan ukuran, foto, dan hal lain-lain yang aktual, kamu perlu mendapatkan data primer sehingga kamu harus mengunjungi candi tersebut. Nah, misal kita ingin meneliti tentang Candi Borobudur ya. Nah, tentang Candi Borobudur, mungkin ada ensiklopedia tentang Candi Borobudur. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber sekunder. Nah, sumber primer harus tetap kita peroleh dengan cara langsung datang ke lokasi, yaitu
di Candi Borobudurnya ya. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga, jangan fokus ke nomor ya. Fokus ke kata-kata saya saja. Yang ketiga adalah kritik atau verifikasi. Setelah melakukan heuristik, metode selanjutnya adalah kritik atau disebut juga verifikasi. Ini adalah metode untuk autentikasi atau membuktikan sumber primer yang bersangkutan adalah asli dan kredibilitas sumber sejarah. Ada dua macam kritik. Yang pertama kritik eksternal, yang kedua kritik internal ya. Nah, kritik eksternal di sini disebut autentisitas, yaitu kritik terhadap keakuratan dan keaslian sumber seperti materi sumber sejarah atau dokumen dengan tulisannya dan para pelaku sejarahnya. Aspek yang dikaji adalah waktu atau penanggalan bahan pembuat sumber dan pembuktian keaslian. Yang kedua tadi sumber atau kritik internal atau kredibilitas ya, maksud saya kritik internal. Nah, kritik terhadap kredibilitas sumber artinya peneliti perlu menguji isi atau konten sumber baik secara kebendaan maupun tulisan. Nah, kritik internal yang dapat dilakukan misalnya yang pertama melihat usia informan. Biasanya semakin tua usianya maka semakin sedikit kemampuan dia mengingat, seperti itu ya, panca inderanya berkurang. Nah, selanjutnya menganalisis peran informan dalam peristiwa sejarah yang sedang diteliti, dan selanjutnya melakukan cek silang antara informan satu dengan informan lainnya. Nah, setelah yang ketiga, ini masuk kita yang keempat, interpretasi atau eksplanasi. Nah, metode penelitian sejarah yang ketiga adalah interpretasi. Di sini peneliti melakukan penafsiran akan makna atas fakta-fakta yang ada serta hubungan antara berbagai fakta yang harus dilandasi oleh sikap objektif. Kalaupun membutuhkan sikap subjektif, haruslah subjektif rasional, seperti itu ya, harus tetap rasional. Rekonstruksi peristiwa sejarah disampaikan secara deskriptif dan harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Ada dua cara melakukan interpretasi, yaitu analisis dan sintesis. Nah, jadi pada metode yang keempat ini, peneliti dituntut untuk berimajinasi yang terbatas ya. Batasan di sini adalah fakta-fakta sejarah, tidak boleh menyimpang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kelima, yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Metode terakhir adalah historiografi. Penulisan sejarah merupakan upaya peneliti sejarah dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan, diseleksi, dan dikritisi. Pada tahap ini, peneliti perlu memperhatikan beberapa kaidah penulisan seperti bahasa dan format penulisan yang digunakan harus baik dan benar menurut tata bahasa. Ya, harus menurut bahasa Indonesia yang benar, bahasa baku yang benar, seperti itu ya. Tidak boleh lu, kenapa lu apa gue maksud, nggak boleh. Nah, selanjutnya memperhatikan konsistensi, misalnya penggunaan tanda baca, penggunaan istilah dan rujukan sumber, seperti itu ya. Dan selanjutnya istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Oke, ini contoh historiografi yang sudah dituliskan ya. Sudah diedit oleh Thomas Sanders, Imperial Rusia. Nah, ada 3 aspek sejarah. Minggu lalu kita sudah belajar 3 unsur sejarah, tapi tidak membahas 3 aspek sejarah. Ya, 3 aspek sejarah adalah masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Apa itu masa lampau? Merupakan fakta yang kekal dan abadi, tidak pernah berubah, serta selalu dikenang dan dibuat catatan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya masa kini untuk dipahami setiap peristiwa sejarah dan bertujuan agar suatu peristiwa tidak terulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Ya, jadi ada pembelajaran yang kita ambil. Misal minggu lalu kita sudah melakukan kesalahan dengan tidak mengerjakan PR. Nah, masa kini kita tidak boleh lagi tidak mengerjakan PR atau melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Dan selanjutnya masa yang akan datang, peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berguna dan lebih berhati-hati serta bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam sejarah juga dikenal dengan istilah periodisasi, kronik, sinkronik, dan kronologi dalam sejarah. Nah, yang artinya periodisasi itu pembabakan sejarah dalam waktu yang digunakan untuk mengetahui peristiwa sejarah. Sedangkan kronik, catatan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sinkronik,
segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kita selalu sekali atau sering sekali mendengar kata sinkron. Sinkron nggak ini ya? Sama apa yang dibilang dia, seperti itu ya? Sangkut pautnya gitu ya. Nggak sinkron. Oh, berarti tidak sinkronik. Dan selanjutnya kronologi, penyusunan peristiwa menurut atau sesuai urutan kejadian yang didasarkan pada urutan waktu. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh periodisasi sejarah Indonesia. Masa praksara. Nah, nanti setelah ini minggu depan kita akan membahas prasejarah dulu ya sebelum praksara, yaitu masa di mana belum ada manusia. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke masa praksara. Tapi kalau sejarah Indonesia yang dikatakan sejarah itu sudah ada tulisan nih gitu ya. Maka dimulailah masa praksara, selanjutnya masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, masa kedatangan dan perkembangan agama Islam, masa kekuasaan kolonialisme barat dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi mungkin nanti yang terakhir kita akan mempelajari masa kedatangan dan perkembangan agama Islam sampai di situ ya. Oke, selanjutnya apa itu kegunaan sejarah? Jangan disangka sejarah itu tidak berguna untuk dipelajari, hanya membahas masa lalu, hanya membahas manusia purba, tidak seperti itu ya. Kegunaan sejarah itu ada kegunaan edukatif, kegunaan inspiratif, dan kegunaan rekreatif. Nah, jadi kegunaan edukatif di sini adalah sejarah memberikan pelajaran pengalaman yang pernah dilakukan pada masa sekarang atau sebelumnya. Nah, kegunaan inspiratif yaitu kisah sejarah memberi ilham, inspirasi kepada para pembaca dan pendengarnya. Dan kegunaan rekreatif yaitu sejarah sebagai kisah dapat memberi hiburan yang segar, rasa kesenangan dan rasa estetis. Seperti itu, oke. Untuk mempererat silaturahmi kita pada masa pandemik ini karena tidak bisa berjumpa secara langsung, kita bisa berjumpa di media sosial, tahu kabar berita ya kan? Tahu kesehariannya melalui silahkan add Facebook saya Irmayanti, follow Instagram Irmayanti Storus, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya Mama Agni Nasution. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini mampu diserap, dipahami. Jika ada kekurangan kita silahkan kita bahas di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.